Hai, selamat datang di YouTube channel Tentang Uang. Jika kalian suka dengan video-video yang membahas tentang uang, jangan lupa subscribe channel ini. Setelah aku mendengar lagu ini, aku kepikiran membuat sesuatu tentang uang yang bisa kita kenang di tahun 2022. Mulai dari yang paling menyedihkan sampai sesuatu yang membanggakan. Mari kita mulai dari binary option. Kata-kata ini pasti kalian tahu dan sangat sering diberitakan pada tahun 2021 sampai 2022. Tapi sebelum itu, kayaknya aku harus membahas dulu deh apa itu trading. Trading adalah sebuah kegiatan di mana kita melakukan perdagangan dalam jangka waktu yang pendek. Misalkan nih, sekarang kalian membeli cabai harganya Rp10.000. Lalu beberapa jam kemudian harga cabai menjadi Rp13.000 dan kalian menjual cabai tersebut di harga Rp13.000. Maka kalian akan mendapatkan keuntungan Rp3.000 dari selisih harga beli dan harga jual. Lalu bagaimana dengan binary option? Menurut hukum online.com, binary option hanya menebak suatu aset akan mengalami kenaikan atau penurunan. Sehingga binary option ini disebut menyerupai judi. Hingga saat ini tidak terdapat payung hukum yang menaungi binary option. Bahkan ditaksir kerugian akibat binary option ini sampai miliaran rupiah dan korbannya sampai ratusan. Tidak hanya itu, ternyata perusahaan binary option juga tidak legal di Indonesia. Banyak situs yang sudah diblokir oleh pemerintah Indonesia saat itu, bahkan mencapai ribuan situs internet yang terkait binary option. Lalu bagaimana dengan forex? Bukankah forex juga trading? Secara umum, forex atau foreign exchange memiliki makna sebagai transaksi mata uang asing. Di Indonesia sering dikenal dengan falas atau valuta asing. Di Indonesia, forex diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi. Jika kalian baca pada pasal 1 pada undang-undang tersebut, kalian akan mendapatkan pengertian-pengertian yang kalian cari. Misalnya, pengertian perdagangan berjangka, lalu badan pengawas yang menaungi perdagangan berjangka, dan lain-lain. Perbedaan yang paling kelihatan antara binary option dan forex adalah pada pemegang kendali close atau stop entry, atau gampangnya di menutup perdagangan. Di binary option sudah ditentukan dari awal oleh pihak perusahaan binary option, misalkan 1 menit, 2 menit, 30 menit, dan sebagainya. Sedangkan di forex, yang menentukan penutupan perdagangan adalah tradernya sendiri atau yang melakukan perdagangan. Entah mau menutup 3 menit 45 detik atau mau menutup di 1 hari sesuai keinginan kalian. Robot trading adalah sebuah alat yang dipasang di akun trading yang fungsinya untuk melakukan perdagangan secara otomatis sesuai dengan algoritma yang sudah dipasang pada robot itu. Robot trading yang dimaksud di sini bukan robot seperti yang kita lihat, tapi sebuah software yang berada pada perangkat komputer. Pada tahun 2021 hingga 2022, banyak sekali bermunculan robot-robot trading. Tapi ternyata setelah diselidiki oleh pihak yang berwenang, ternyata banyak perusahaan robot trading yang tidak memiliki izin di Indonesia, yang artinya ilegal. Kerugian dari korban robot trading ini lebih besar daripada binary option, karena dari segi penggunanya pun dari berbagai kalangan usia. Jumlah kerugiannya pun sampai ratusan miliar dan korbannya mencapai ribuan. Lalu apakah sebenarnya tidak ada robot trading? Menurutku, robot trading itu beneran ada. Jika kalian pergi ke mql5.com, website itu adalah komunitas yang berisikan tentang trading sejak tahun 2000. Berarti sebelum adanya kasus robot trading di Indonesia, robot trading sudah ada lebih dulu. Di MQL5, kalian bisa membeli robot trading yang kalian inginkan. Jika kalian sudah beli, maka kalian akan diberikan file oleh penjual dan kalian bisa install sendiri di akun trading kalian. Tidak hanya di MQL5, di Tokopedia dan Shopee pun juga ada yang jual robot trading. Beda dengan kasus trading di Indonesia, di mana kita hanya membeli paket robot trading, tidak diberikan file robotnya oleh penjual. Lalu robotnya diinstalkan oleh penjual dan brokernya pun oleh penjual. Berarti perusahaan yang ilegal adalah perusahaan yang jelek dan buruk ya? Kurasa tidak sepenuhnya tepat.
Ilegal itu merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang tidak sah atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau ilegal di Indonesia, artinya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia. Misalkan yang paling gampang adalah Binance, salah satu exchange kripto terbesar di dunia, di mana Binance ilegal di Indonesia tapi legal di berbagai negara lain seperti Perancis, Italia, Lituania, Spanyol, dan lain-lain. Lalu apakah Binance jelek? Tentu saja tidak. Bahkan salah satu exchange kripto Indonesia yang legal yaitu toko kripto berisi kata powered by Binance. Jadi kalau tidak jelek, kenapa tidak bisa kita pakai? Jika suatu perusahaan legal di Indonesia, berarti perusahaan itu sudah mengikuti peraturan Indonesia dan sudah diawasi oleh lembaga yang berwenang. Jika terjadi masalah antara kalian dengan perusahaan tersebut, maka lembaga pengawas bisa membantu dalam menyelesaikan masalahnya. Selanjutnya ada NFT Gozali Everyday. Ini juga kejadiannya 2021 sampai awal 2022, di mana seorang anak muda usia 22 tahun bisa mendapatkan miliaran rupiah dari foto selfie dirinya sendiri. Lah, kok bisa? Awalnya Lord Gozali ini mengenal kripto dan NFT itu dari berita People 3D yang terjual sampai triliunan. Dan akhirnya Lord Gozali mulai tertarik dengan NFT. Fun fact-nya adalah Gozali sudah mengumpulkan foto selfie-nya selama 5 tahun. Lalu mulailah Gozali menjual foto selfie-nya di OpenSea menggunakan Polygon Matic. Bagi yang belum tahu, OpenSea adalah marketplace jual beli produk NFT. Seperti Tokopedia atau Shopee, cuma beda produk yang dijualnya saja. Tidak tanggung-tanggung dari NFT selfie-nya, Gozali bisa mendapatkan 1,7 miliar rupiah. Sungguh angka yang sangat besar, bukan? Bahkan saking boomingnya Gozali pada saat itu, banyak orang Indonesia juga mencoba peruntungan untuk menjual foto-foto yang mereka miliki. Ini merupakan tajuk berita paling hangat akhir tahun 2022 di Indonesia. Dimulai dari unggahan YouTuber Raymond Chin yang berjudul 2023 menuju kehancuran dunia. Sampai sekarang video tersebut sudah ditonton lebih dari 5 juta views. Konten tersebut sempat menjadi tajuk perbincangan di mana-mana. Ada yang pro, ada juga yang kontra, dan dianggap memberikan ketakutan dengan beberapa pemilihan kata seperti menyeramkan dan jatuh miskin. Bahkan sampai beberapa pakar keuangan juga ikut membahas resesi 2023 ini. Raymond Chin juga sangat terbuka untuk open diskusi tentang resesi 2023. Bahkan di salah satu diskusi yang dilakukan bareng Ferry Irwandi, Raymond Chin menyadari bahwa ada beberapa yang salah dari videonya. Salah satunya tentang fear-mongering. Tapi terlepas dari pro dan kontra, Raymond Chin juga sudah membuka topik diskusi yang sangat bermanfaat untuk wawasan kita ke depannya, dan kejadian resesi ini sebenarnya membuat kita sama-sama belajar tentang ekonomi. Dengan berbagai sudut pandang yang sudah ada, membuat kita bisa menyimpulkan sendiri apa yang harus kita persiapkan dari sekarang jika resesi itu memang benar-benar terjadi. Tidak ada salahnya untuk menyiapkan dana darurat, membuat plan cadangan, dan lain sebagainya. Dan semoga resesi ini tidak pernah terjadi di Indonesia. G20 atau Group of 20 merupakan salah satu forum multilateral strategi yang diikuti oleh Indonesia. Sesuai dengan namanya, G20 berisikan 19 negara dan Uni Eropa. Forum ini merupakan forum yang menghubungkan negara-negara maju dan berkembang dunia, yang secara kolektif mewakili sekitar 65% penduduk dunia, 79% perdagangan global, dan setidaknya 85% perekonomian dunia. Pada tahun 2022, Indonesia menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi G20 dan mencatat sejarah sebagai negara berkembang pertama yang menjadi tuan rumah. Hebatnya lagi, Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang menjadi anggota G20. Kenapa aku masukkan G20 ke dalam video ini? Karena isu yang dibahas dalam G20 meliputi isu keuangan dan non-keuangan seperti krisis, pembangunan, ekonomi digital, dan lain sebagainya. Dan karena G20 merepresentasikan ekonomi dunia, maka hasil dari G20 akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian dunia ke depannya.
Misalnya, ketika terjadi krisis keuangan dunia pada tahun 2008, saat itu G20 sepakat untuk mengubah tata kelola perekonomian global melalui kebijakan fiskal dan moneter. Lalu saat pandemi, G20 menyuntikkan dana sebanyak 5 triliun US dollar untuk penanganan COVID-19. Maka dari itu, G20 sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi global. Selain yang bisa aku sebutkan tadi, sebenarnya masih banyak kejadian-kejadian tentang uang lainnya, seperti crypto crash, inflasi tinggi yang sampai mengakibatkan banyak negara bangkrut, umur 25 harus punya 100 juta, dan umur 30 harus punya 1 miliar. Uang dimakan rayap, milenial akan susah memiliki rumah, perang Ukraina dan Rusia yang berimbas ke BBM, income asuransi 1 miliar, piala dunia termahal, dan berbagai kasus kripto yang menyeret CEO-nya. Itu saja yang bisa aku sampaikan pada video ini. Tidak lupa juga aku berterima kasih kepada kalian semua, terutama yang sudah mensubscribe channel ini. Aku harap apa yang sudah kita dapatkan di tahun 2022 ini bisa kita jadikan pelajaran bersama untuk kedepannya. Semoga kalian yang sudah menonton video-video di channel tentang uang bisa mendapatkan manfaat dan juga bisa menambah pundi-pundi uang kalian. Ingat, uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi uang bisa memberi kebahagiaan. Selamat Tahun Baru 2023!